Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama inilah kunjungan yang pertama pimpinan MPR kepada Ketua Umum Partai Politik dalam agenda kunjungan silaturahmi kebangsaan yang memang sudah kami jadwalkan di ujung kepemimpinan kami di MPR. Sebelum kita menutup kepengurusan atau pimpinan kami ingin meninggalkan semacam catatan, apa istilahnya Pak Bas, dokumen kearifan sebagai legasi dari kami. Pertama, kita akan merangkum berbagai pandangan tokoh-tokoh nasional untuk kepemimpinan MPR yang akan datang maupun kepada pemerintahan baru yang akan datang. Kita sudah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Pak SBY. Kita juga sudah bertemu dengan Pak Tri Sutrisno, Pak JK, kemudian Pak Budiono. Kita juga sudah bertemu Pak Sudarto sebagai Ketua MPR periode yang lalu. Besok kami bertemu dengan Pak Amin Rais, dan lusa kita bertemu dengan Pak Caimin, Ketua Umum Partai PKB Kebangkitan Bangsa, dan seterusnya kita akan juga jadwal sedang meminta waktu dengan Ibu Megawati, Pak Jokowi, kemudian ketua umum partai politik lain termasuk ketua umum partai saya Pak Erlangga, dan seterusnya, sehingga nanti pada akhirnya terakhir kami akan bertemu dengan Pak Prabowo menyampaikan berbagai catatan, dokumen, masukan dari para tokoh untuk kita ke depan. Tadi kita bertemu dengan Bang Surya, kita merasakan hal yang sama, kami pimpinan MPR merasakan hal yang sama. Pilihan demokrasi kita hari ini membuat kita disorientasi, lari jauh dari harapan para pendiri bangsa ya, terhadap masa depan demokrasi kita yang sudah sebenarnya diletakkan dasarnya oleh pendiri bangsa di sila ke-4. Hal yang sama juga ketika kita bertemu dengan Pak SBY, betapa kita semua mengkhawatirkan masa depan demokrasi kita terjebak pada demokrasi angka-angka, demokrasi yang lari dari demokrasi substansial, hanya sekedar demokrasi prosedural, mengejar angka, sehingga kita terjebak pada demokrasi transaksional yang begitu mahal, dan ini mengancam masa depan bangsa kita, baik terhadap ideologi bangsa kita maupun persatuan dan kesatuan kita. Demokrasi hari ini tidak cukup dengan kualitas, kapabilitas, kemudian loyalitas tanpa ada isitas. Ini yang harus kita koreksi betul-betul ke depan. Itulah salah satu yang tadi pembicaraan inti dengan Pak Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem. Kita harus evaluasi lagi, kita harus mengkaji lebih dalam lagi undang-undang dasar kita, harus dikaji secara menyeluruh. Apakah undang-undang dasar kita yang kita rubah 4 kali dengan amandemen keempat ini sesuai dengan impian para pendiri bangsa? Apakah sistem demokrasi kita pilihan kita hari ini lebih banyak manfaatnya atau justru lebih banyak mudaratnya bagi masa depan bangsa kita? Itu yang menjadi tema sentral pembicaraan kita dengan Pak Surya. Maka kami bertekad untuk memberikan rekomendasi kepada MPR yang akan datang dan meyakinkan para ketua partai politik pentingnya kita melakukan kajian menyeluruh terhadap undang-undang dasar kita. Memang sepanjang kita menjadi pimpinan MPR, setidak-tidaknya banyak aspirasi yang berkembang di masyarakat dan kami terima. Yang pertama,
amandemen terbatas Undang-Undang Dasar 45 untuk masuknya kembali PPHN dengan menambah 2 ayat di 2 pasal. Itu aspirasi yang pertama. Aspirasi kedua, mendorong terjadinya amandemen secara menyeluruh, lakukan kajian secara menyeluruh, melihat pasal-pasal mana yang sudah tidak sesuai lagi dan tidak sesuai dengan bangsaannya, perubahan penyempurnaan. Yang ketiga, kembali ke Undang-Undang Dasar, dekret sesuai dengan dekret Presiden yang satu yang ada penjelasannya. Kemudian kembali lagi, ada lagi aspirasi kembali ke Undang-Undang Dasar yang asli 18 Agustus 45. Yang terakhir, tidak perlu amandemen. Jadi aspirasi itu kami terima dari seluruh kalangan masyarakat, termasuk organisasi keagamaan. Karena kita juga berkeliling ke NU, Muhammadiyah, gereja, PGI dan seterusnya, masuk Konghucu dan seterusnya. Tadi juga kita akan jalankan lagi. Selesai dengan ketua partai politik, kita akan berkunjung pada para pimpinan organisasi keagamaan yang ada di tanah kita. Saya kira itu yang bisa disampaikan. Kalau Pak Bas mau menyampaikan tambahan, silakan monggo. Cukup, Pak Amir, Pak Idan Wahid. Oke, itu aja yang bisa disampaikan teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.